Halo guys, ketemu lagi di Family Om Tanu bareng Om Tanu di sini. Kali ini Om Tanu mau masang yang waktu kemarin itu kita sempat beli. Apa aja? Ya, yang udah datang. Ini ada head unit Nakamichi yang Mark 4 itu mana ini? Oh, ini kapasitasnya yang 6128 ya guys. Ini tuh yang 10 inci tuh ada di depannya. Oke, ini nanti kita pasang buat gantiin yang bawaan pabrik. Nah, bawaan pabriknya gimana? Kayak gini guys. Nah, sangat simpel ya, karena bukan Android juga dan ukurannya kecil, cuman 7 in. Dan nanti kalau ini udah dipasang, yang ini bisa pensiun guys. Ya, oke, satu. Nah, dengan mengganti head unit ini otomatis Om Tanu bisa menggunakan TV monitor yang bukan Android ya, yang kompatibel dengan Android, bukan yang bawaannya. Kalau yang bawaan kan gini guys, nih kecil dan memang sudah rusak ya, maksudnya layarnya udah nggak terang, jadi kalau dinyalain tuh layarnya gelap, kadang terang, jadi polarisasinya itu udah rusak. Polarisasinya aja sih sebenarnya. Ya sudah, sekalian aja kita upgrade ke yang baru. Nah, yang baru itu sudah berat. Nah, ini lebih besar guys, ini ukurannya 15,6 in dan udah panel IPS, udah lebih bagus harusnya resolusinya. Lalu kita juga bakalan ganti kamera mundur dengan yang resolusinya lebih bagus, yang Full HD 1080 dari Nakamichi juga, jadi harusnya kompatibel semua. Segitu dulu, mungkin kita coba ganti mulai dari depan. Nanti Om Tanu akan pakai frame tambahan dan kabel plug and play nya sudah ada di dalam. Framenya yang 10 inci juga, pastiin sesuai dengan head unit yang teman-teman beli, karena Om Tanu pakai 10 in, framenya 10 in. Gitu dulu, nanti kita coba kasih lihat setelah Om Tanu bongkar depan. Bongkarnya jangan lupa, jangan main asal bongkar aja, kita harus persiapkan tools. Ini tools untuk membuka dashboard, isinya kunci, bukan kunci ya, kayak pencongkel gitu ya. Coba Om Tanu kasih lihat dulu. Nah, ini isinya seperti ini, pencongkel-pencongkel, dan ada obeng. Enggak, ini tusukan apa ya, atau ini kayak obeng tapi bukan gitu, nyongkel semua. Nah, ada kunci kayak gini juga sih, cuman ya mungkin nggak kepake semua, cuman nanti coba kita lihat. Ini belinya di mana? Kalau yang ini beli di Jakarta Notebook, tentunya murah. Merek nggak tahu merek apa, nggak ada mereknya. Lalu ini belinya di Shopee. Ini juga belinya di Shopee. Jadi ya udah online aja kita. Let's go, kita lakukan sendiri semuanya. Oke, jadi ini adalah head unit bawaan dan frame bawaan dari Serena C26. Nah, teman-teman nanti kalau mau bongkar pakai pipih ini dulu, yang paling pipih nih yang ada di sini, yang paling kecil. Dan siapkan juga obeng kembang ya harusnya, jadi nanti dipakainya gini aja, obeng kembang yang seperti ini, yang besar, karena nanti kita akan melepas baut yang ada di dalam. Nah, urutan pelepasannya gimana? Yang pertama dilepas tuh yang bawah dulu, ini frame bawah, ini dicopot semua, lalu frame AC yang ini dicopot. Setelah itu baru kelihatan tuh baut dalamnya, jadi kita bisa melepas yang tengah ini. Yuk kita coba. Ini pakai yang paling pipih ini di bawah sini guys. Nah, di sini nih. Kita coba dulu ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi ternyata pakai yang ini dia kurang tipis ya, ternyata ujungnya nih guys tuh. Jadi Om Tanu ganti pakai yang ini, yang agak lebar, dan ini lebih tipis. Nah, Om Tanu ambil dari sini nih. Nah, nih masuk nih. Oke, masuk nih guys. Oke, udah kebuka ya guys. Nah, ini di sini jangan lupa untuk melepas
kabel yang ada di sini. Ini adalah kabel kontrol untuk AC, temperatur AC ya, dan ya AC aja sih sebenarnya. Nah ini jangan lupa dilepas. Kita coba ke yang atasnya sekarang. Nah ini kelihatan nih baut yang nanti akan kita lepas. Oke, sekarang atasnya dari mana? Dari sini ya guys ya. List di bawah list ini, di bawah list chrome. Masukin lagi alat yang tadi. Pinggirannya jangan lupa. Oke. Jadi ada narik ke atas gitu ya, ke depan. Nah, udah kebuka gini. Jangan lupa untuk mencabut. Mana kabelnya? Nah, jangan lupa untuk mencabut kabel hazard ini ya guys ya, karena kalau ini nggak dicabut nggak akan bisa ditarik. Kita cabut aja. Sorry, cuma pakai 2 tangan. Ini dipakai soket gitu ya guys ya, jadi nyabutnya soketnya, jangan kabelnya. Oke, sudah lepas. Kita simpan dulu. Yang ini tadi belum dilepas ya, jadi kita lepas juga. Mana soketnya? Ini ya. Ya, nyambutnya di sini nih, ada kuping kecil di sini, kelihatan nggak nih? Nih di jari telunjuk aku tuh. Nah, ini ada kuping nih. Dipencet aja, tek kupingnya, terus tarik. Nah, lepas ya. Kuping yang ini nih, yang dipencet, terus tarik. Oke, panelnya juga sudah lepas. Tinggal bautnya. Nah, yang tadi kita omongin, jangan lupa sediain obeng, karena ini kita harus ngebuka baut yang di sini, di situ ada 2, nah, sama di bawah yang ada di frame-nya 2 lagi, jadi total ada 5 baut. Oke, kita buka dulu. Waduh, bentar guys, ada tamu ya, galon biasa. Nah ini udah kebuka. Yuk, pagi. Disempetin mampir akhirnya ya. Oh, bentar guys. A few moments later. Oke, balik lagi. Jadi kita udah tadi ya ngebuka bautnya, ada 5. Terus ini tuh ada 5. Nah, tinggal ngelepas frame dulu yang ini, baru nanti head unitnya. Cara ngelepas framenya ini kan agak keras nih, masih keras walaupun udah dibuka bautnya. Congkel dari bawah gitu, pakai jari aja nih, pakai jari jempol tuh. Iya tuh, gitu doang, udah keangkat ya. Terus tinggal ditarik ya, gitu dia ya, karena dia kancingnya gini doang nih, pakai besi gitu ya, jadi harusnya tinggal ditarik aja, nggak usah takut patah. Oke, jadi begitu. Ini frame aslinya. Kalau nggak salah nih berapa in ya, 7 in mungkin ya. Kita taruh di belakang aja. Nah, sisanya tinggal ini. Nah, itu udah longgar karena kita udah buka semua bautnya. Tinggal baut yang ada di bracket. Nah, ini tinggal baut bracket ini dibukanya pakai kunci bintang ya guys ya. Ini kalau dilihat kuncinya kunci bintang. Coba nanti kita kan pakai bracket yang lain, jadi ini mending segelondongan kita ambil aja. Jangan lupa di belakangnya dicabut dan kita ganti dengan kabel PNP yang lain. Itu dia. Kita cabut dulu ya guys, pelan-pelan sama kayak tadi. Kancingnya kuping ini yang dipencet baru ditarik. Ya, ini kondisi setelah dibongkar nih guys. Tadi yang agak sulit itu yang bagian bawah nih, aku juga nggak tahu ya apa ini part yang putih di bawah ini. Kayaknya masih satu bagian dari head unit soalnya, tapi sebenarnya terpisah gitu. I don't know apa. Cabut aja semua, dan ini adalah kondisi kosongannya. Lega ya, luas banget sebenarnya tuh. Sampai ke dalam kita bisa lihat. Wow.
Begitulah. Oke, setelah dibongkar nih Om Tanu lalu melihat apa kabel-kabelnya. Ini kan kabel PNP yang kita beli di luar ya, yang ini untuk apa, mempermudah pemasangan head unit. Jadi untuk yang hitam ini nanti akan connect ke dalam head unit barunya yang Android. Lalu kabel yang ini dicolok ke kabel bawaan dari yang sebelumnya, yang di sini nih guys. Nah untuk yang antena ini nanti colok ke antena. Untuk yang ini ya kabel utama colok juga ke sini, kabel utamanya. Nah ini sebenarnya ada dua, ini paralel, nanti kita pakai salah satu aja. Nanti untuk yang ini, ya ini kayaknya nggak kepake berarti ya. Saya juga bingung nih untuk yang gede ini nih. Kayaknya nggak kepake. Ini kan yang tadi di box bawah ya, yang kita nggak tahu apa. Ini sepertinya kontrol sih, kontrol dari setir. Nah ini nanti mungkin kepake kalau misalnya kita udah ganti dengan remote setir. Yang ini, yang di sini ini nggak ada bawaannya. Jadi nanti ini akan colok ke kabel remote setir. Jadi gitu. Nah, cuman ini nggak Om Tanu langsung pasang dulu. Kenapa? Karena Om Tanu mau bongkar sekalian yang TV plafon nih guys. TV plafonnya harus dibongkar dulu. Ini dibuka gitu ya secara manual. Ini ada motornya. Dibuka. Ini dibuka juga. Dan Om Tanu akan mengganti kabel sini menjadi HDMI. Dirunut ke belakang, diurut ke situ, ke sini, ke tiang sini atau tiang sebelah pilar A, pilar A kanan atau kiri. Nanti dikeluarin kabel HDMI-nya ke sini, guys. Nah, ke sini. Untuk dicolok juga ke USB. Jadi nanti ada interface USB gini, guys. Nah, ini USB yang nanti bisa dicolok ke dalam head unitnya. Nah, USB ini nanti dicolok jadi kalau ke apa namanya, head unitnya itu adalah pakai USB, dan ke atasnya nanti pakai konverter ke HDMI supaya lebih resolusinya lebih tinggi gitu guys ya. Yuk kita bongkar dulu yang bagian atas pilar ini ya guys ya, supaya bisa buat ngurut kabelnya. Oke, setelah dibuka semua bautnya dan kita lihat, oh ternyata di dalamnya seperti ini guys, dan nggak ada apa kabel yang bisa dibuka langsung, dan baru kelihatan nih ternyata cuman di lakban gini. Kemungkinan besar kabelnya udah pernah diputus, dan head unit ini bawaannya itu sebenarnya udah pernah diganti sebelumnya. Jadi ketika Om Tanu beli ini dikembalikan lagi ke posisi awalnya gitu ya. Nah ini kita tinggal kletek-kletekin aja, nanti mungkin kita ketemu bekas sambungan. Untuk itu kita nggak akan motong kabel baru di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah setelah dikletek-kletek, ada ngeganjel di sini guys, ternyata ada soketnya. Jadi Om Tanu buka aja soketnya, nih bentuknya kayak gini, dia soket 8 ya, tuh kayak gini. Jadi dibuka aja, jadi nanti ini kita bisa singkirin, dan ini kita akan mau ngerapihin ini ya, sisa-sisa lakbannya. Lalu Om Tanu mau naruh kabel HDMI ke dalam sini yang agak panjang, mungkin 3 meter mungkin ya, sampai ke depan situ, atau 5 meter nggak tahu. Nanti kita lihat bisa nggak masuk ke sini, soalnya ini kayaknya kecil banget dan agak susah untuk mengurut kabel ke dalam. Atau kalau misal dari sini nggak bisa, nanti Om Tanu lihat sini aja kali ya. Ini kayak lebih gampang kalau plafon langsung. Oke, kita tunggu penderitaan berikutnya guys. Oke, setelah kita bongkar paket yang tadi apa roof monitor tadi, itu tuh di dalamnya ada kabel ini ya, ada kotak screen dan video audio out. Ini mungkin untuk yang RCA outnya. Nanti kita pakai untuk kabel ini paling untuk powernya aja ya. Jadi dari roof monitornya bawaannya itu sudah ada bracketnya. Bracketnya ini nanti akan dimounting ke supporting bracket ini. Mungkin nanti kalau misalnya kurang gede kita gedein atau gimana, tapi nanti at least kelistrikannya dulu aja lah, fisikalnya nanti nyusul. Nah di bawaan dari TV-nya itu ada HDMI yang ini, yang tadi saya bilang HDMI. Cuman di head unit kita nggak ada HDMI itu, cuman kita harus siapin USB tuh HDMI-nya. Lalu ada ini untuk feeding ke RCA, connect-nya ke sini nanti. Ini ke sini, dan ini diurut juga masuk ke depan ke head unit. Ini yang HDMI connect dulu ke HDMI-nya yang ini.
ini 3 meter. Kita coba dulu yang 3 meter, mudah-mudahan cukup. Lalu ini adalah konverternya guys. Ini konverter USB ke HDMI. Yang ini nanti untuk ke head unit yang udah dikonversi ke USB. Gak tahu, kita coba dulu aja ya guys. Diselesaikan dulu kelistrikannya, baru nanti fisikalnya kita mounting. Tunggu setelah ini. Oke, ketemu lagi guys. Jadi tadi akhirnya Om Tanung belum mau buka plafon semuanya karena di sini ada celah kecil. Kalau dilihat celah kecil. Jadi ini di sini nggak kosong ya guys ya. Ini ada bracket-bracketnya kayak gini nih. Tuh ada bracketnya, kelihatan nggak? Jadi ada besinya tuh kanan kirinya tuh guys. Jadi ini nggak kosong. Jadi kita nggak bisa sembarangan lalu-lalang kabel nih. Tuh ini ada bracketnya lagi. Jadi udah diurut mentok ya. Tapi kayaknya ini udah bisa keluar nih. Kabel dari sini sudah bisa keluar ke sini ke tempat lampu. Om Tano udah copot lampunya kayak gitu. Lalu ini rencananya Om Tano taruh ke sini, ngalir ke sini, terus habis itu ke bawah sini. Nah, terus ke bawah sini. Nah, ini pilar A-nya yang ke sebelah kiri udah Om Tano buka. Congkel-congkel aja. Ini pilar A-nya. Lalu di sini juga udah dibuka karetnya. Karetnya Om Tano buka aja begini. Udah deh, tinggal di update guys. Jadi ini sekarang sudah bisa masuk ke pilar A kiri nih guys. Gimana tadi caranya? Caranya adalah lewat sini tadi. Nah, jadi kan dari sini belakang tuh turun dulu ke sini. Nah, dari sini apa itu namanya sih? Sunset yang sebelah kiri dibuka pakai baut plus biasa. Yang ini diputer ternyata tadi dia guys. Congkel gimana caranya? Jadi gini dia tuh. Jadi dia kan tadinya awalnya begini nih guys. Nah diputer klik gitu terus tarik. Nah tentu gitu doang. Ya Allah. Nah ini udah kebuka. Itu tinggal masukin ke depan. Nanti biar masuk ke sini. Nah ini ngondoy kan. Tuh lu urutin ke sini nih guys. Tuh biar dia keluar ke sini. Nah tinggal nanti ini kita rapin lagi. Nanti kita ngurusin yang bawah ini. Ini harus dibuka konsol bawahnya. Ini ke bawah ke situ. Nanti kita ketemu di head unit. Gitu guys. Istirahat dulu bentar